Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang pengenalan, perencanaan, dan pengendalian produksi. Sebelum kita masuk ke mata kuliah PPIC, wajib ya bagi kita untuk pengenalan terlebih dahulu. Apa saja? Ayo kita lanjut. Apa itu perencanaan dan pengendalian produk? Bisa kita sebut dengan PPIC. PPIC merupakan kepanjangan dari Production Planning Inventory Control. Memiliki fungsi planning dalam perusahaan dijalankan oleh orang yang menduduki jabatan sebagai staf PPIC. Di samping memiliki fungsi production planning, PPIC juga memiliki peranan dalam manajemen inventory. Jadi secara garis besar, PPIC berkenaan dengan pengelolaan keseluruhan aktivitas, mulai dari akuisisi bahan baku, sampai dengan delivery produk jadi. PPIC meliputi dua hal secara garis besar. Yang pertama, merencanakan pemenuhan permintaan sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan sumber daya. Yang kedua, mengendalikan kegiatan produksi agar memenuhi rencana yang ditetapkan. Dengan kata lain, mengendalikan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan atau deviasi dari rencana pada realitas. Sistem manufaktur dan perencanaan pengendalian produksi. Pengertian PPIC berkaitan dengan beberapa pengertian lain yang dapat digambarkan dalam diagram berikut. Proses fisik terjadinya pengubahan bahan baku menjadi produk jadi disebut sebagai proses manufaktur. Sedangkan proses produksi manufaktur atau produksi adalah proses yang sebenarnya untuk membuat produk dari konstituen material secara fisik. Berbeda dengan merancang produk, perencanaan dan pengendalian produksi menjamin kualitas. Selanjutnya ada ukuran performasi PPIC. Untuk mengelola sistem manufaktur, diperlukan ukuran performasi PPIC tertentu untuk menyatakan baik buruknya. Ukuran yang dipakai adalah yang pertama ada quality. Produk harus mempunyai kualitas sama atau lebih dari pesaing. Selanjutnya ada cost atau biaya harus lebih rendah atau bersaing dengan pesaing yang ada. Dan selanjutnya ada time. Kita mengacu pada pengiriman atau delivery ya. Produk harus dapat disampaikan pada konsumen pada waktu yang diminta setiap saat. Dan yang terakhir ada flexibility, kemampuan untuk menyesuaikan dengan perubahan. Kerangka PPIC. Jadi dalam kerangka PPIC ini ada 3 fase. Yang pertama ada front end, engine, dan back end. Perencanaan sumber daya sejalan dengan manajemen permintaan menghasilkan perencanaan produksi, kemudian menghasilkan jadwal induk produksi. Selanjutnya, pada fase engine, perencanaan kebutuhan material didasarkan dengan perencanaan kapasitas rinci menuju rencana material dan kapasitas. Selanjutnya, kita ke fase back end. Selanjutnya ada sistem pembelian dan sistem pelepasan order. Pada sistem pembelian menghasilkan sistem pengendalian vendor, kemudian pada sistem pelepasan order menghasilkan sistem pengendalian lantai pabrik. Jika semua itu dikendalikan, maka balik lagi ke perencanaan material. Kita lanjut. Dalam kerangka PPIC terdapat 3 fase rancangan atau 3 perencanaan. Yang pertama ada rencana jangka panjang, contohnya itu ada peramalan penjualan, selanjutnya ada perencanaan produksi agregat. Dan pada rancangan medium atau menengah, ada master scheduling atau MS, ada MRP dan CRP. Kemudian jangka pendek ada SFC, purchasing dan quality control. Siklus perencanaan strategis ada perencanaan bisnis, perencanaan pemasaran, manufacturing planning, lokasi dan lantai pabrik, pengembangan produk, pengembangan teknologi proses. Selanjutnya ada tipologi sistem manufaktur. Tipologi atau pengelompokan dilakukan untuk memberi kemudahan dalam mempelajari PPIC. Jenis-jenis sistem manufaktur. Yang pertama, tinjauan interaksi dengan konsumen atau disebut juga product positioning strategy.
Tipologi dengan tinjauan satu ini meninjau di mana produsen dan konsumen berinteraksi baik untuk menerima pesanan maupun mendeliver produk jadi. Selanjutnya menunjukkan jenis inventory yang dipilih perusahaan untuk di-maintain. Selanjutnya yang kedua, tinjauan dari proses produksi atau disebut juga proses positioning strategi, yaitu meninjau berdasarkan bagaimana proses produksi diatur secara fisik pada pabrik. Selanjutnya menunjukkan bagaimana aliran produk pada lantai produksi. Tipologi berdasarkan tinjauan interaksi dengan konsumen. Tipologi sistem manufaktur dengan tinjauan jenis ini menghasilkan secara teoritis 4 jenis sistem manufaktur. Yang pertama ada make to stock atau MTS, adalah sistem produksi yang menjalankan proses produksinya berdasarkan peramalan. Proses produksi dilaksanakan mulai dari pengolahan bahan baku hingga menjadi produk jadi tanpa menunggu diterimanya pesanan permintaan dari konsumen. Hasil produksinya akan disimpan di gudang atau jaringan distribusi untuk mengantisipasi permintaan di masa yang akan datang. Persediaan produk dikendalikan menghindari terjadinya kekurangan dalam storage. Selanjutnya ada assemble to order atau ATO, adalah sistem produksi yang menjalankan proses produksi komponen untuk menjamin ketersediaannya dalam stok dan baru melaksanakan perakitan merespon pesanan permintaan yang diterima. Proses produksi dilaksanakan mulai dari pengolahan bahan baku hingga komponen siap rakit tanpa menunggu diterimanya pesanan. Namun untuk proses perakitannya menunggu diterimanya pesanan permintaan dari konsumen. Hasil produksinya berupa komponen siap rakit akan disimpan di gudang dan setelah dirakit menjadi produk akhir segera dikirim sebelum batas waktu yang disepakati. Selanjutnya ada make to order atau MTO, adalah sistem produksi yang menjalankan proses produksinya merespon pesanan permintaan yang diterima. Proses produksi dilaksanakan mulai dari pengolahan bahan baku hingga menjadi produk jadi menunggu diterimanya pesanan permintaan dari konsumen. Hasil produksinya segera dikirimkan sebelum batas waktu yang telah disepakati. Dan yang terakhir ada engineer to order, adalah sistem produksi yang menjalankan proses produksinya merespon pesanan permintaan yang diterima dengan aktivitas perancangan sebagai sentral. Saat pesanan datang merupakan titik awal produk mulai dirancang eksklusif sesuai dengan keinginan konsumen, termasuk bahan yang digunakan. Selanjutnya ada tipologi berdasarkan tinjauan proses produksi. Yang pertama ada flow shop, merupakan jenis proses produksi yang digunakan untuk produk-produk yang dirakit atau produksi dalam jumlah banyak yang berturut-turut. Contohnya itu ada produksi elektronik. Selanjutnya ada job shop, adalah perencanaan proses di mana urutan lintas produksi, mesin, dan peralatan disusun berdasarkan jenis pekerjaan produk. Tata letak pabrik disusun untuk mendukung beragam aliran produksi. Contohnya itu pabrikasi atau produksi yang menerima pesanan khusus pembuatan peralatan dengan desain khusus atau custom ya. Selanjutnya ada fixed shop atau fixed site atau project, merupakan sistem manufaktur yang cocok digunakan dalam pembuatan produk yang terdiri atas kombinasi dari beberapa kegiatan dan penyelesaiannya yang dibatasi oleh waktu yang tertentu. Contohnya itu ada produksi kapal, pesawat terbang, atau jalan tol. Dalam perencanaan dan pengendalian produksi, pasti terjadi sebuah tren yang berkembang. Tren yang biasanya terjadi itu biasanya yang pertama ada umur siklus hidup produk yang semakin singkat. Yang kedua ada customize produk. Yang ketiga ada tuntutan kualitas dan harga secara simultan. Yang keempat lead time konsumen yang semakin pendek. Yang kelima, diperhatikannya faktor-faktor non-teknis secara bersamaan seperti lingkungan sosial dan keamanan. Yang terakhir ada pasar global. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.